Eh, baik, kita akan melanjutkan pada pemateri selanjutnya. Beliau adalah Ustadzah Aini Aryani. Ustadzah Aini Aryani ini alumni Gontor Putri 2003 sama dengan pemateri-pemateri yang lainnya. Saya akan membacakan background beliau. Nah, beliau adalah salah satu narasumber Islam itu Indah di Trans TV, Hasanah Trans TV, juga Mozaik Islam Hidayah TV. Beliau termasuk pengampu Rumah Fikih Indonesia. Beliau alumni Gontar Putri 2003 dan IIUI Pakistan. Yang sering muncul di televisi Ba'da Subuh. Bisa Bapak Ibu kalau ingin menonton, teman-teman ingin menonton rutin, beliau sering muncul di situ. Saya tidak membacakan lengkap karena itu sudah sangat mewakili profil beliau ya. Jadi mari kita persilakan waktu dan tempat kepada pemateri kita, Ustadzah Aini Aryani LC. Monggo, Ustadzah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Ini saya nggak tahu ya, dari sejak saya ngeklik link Zoom kok saya ndredeg ya. Kalau di depan kamera nggak sedredeg ini gitu. Tapi mungkin karena mau ketemu sama konco-konco semua ya, ini kayak mau reunian gitu sama keluarga sendiri yang lahir dari ibu kandung yang sama yaitu Darussalam. Jadi saya agak-agak gimana gitu ya. Antara excited sama Ini reuni dan pengajian, Ustadzah. Iya. Jadi very excited lah pokoknya. Baik, untuk materi tadi sudah disampaikan sangat komprehensif ya oleh Ustadz kita, Ustadz Rifki Ariza. Saya mungkin hanya menambahkan sedikit saja, tidak usah terlalu panjang. Kalau misalnya nanti saya keasikan nyerocos, mohon moderator nanti mengkat ya, Mbak Halimatus Sa'diyah ya. Nah, soalnya saya Ya, kalau Ustadzah. kalau lupa tuh saya suka nggak ingat gitu ya. Jadi kalau saya lupa sama waktu, tolong diingatkan. Oke, baik. Saya mohon izin share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang fikih kurban, tadi beberapa sudah dijelaskan sekali lagi oleh Ustadz Rifki Ariza. Di sini saya hanya ingin menambahkan yang belum beliau sampaikan saja, yaitu terkait hukum. Tadi hukum juga sudah beberapa hal dijelaskan oleh Ustadz Rifki. Tentang patungan juga, larangan juga sudah beberapa dijelaskan. Saya hanya ingin sedikit saja untuk menyampaikan sisanya. Kalau masyru'iyah kurban, itu semuanya sudah ada baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, dan juga menjadi ijma' dari semua ulama bahwa ini disyariatkan. Dalam surat Al-Kautsar ayat 2 juga sudah disebutkan ya, Bismillahirrahmanirrahim, fasalli lirabbika wanhar, dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi kurban ini sebetulnya dari kata bahasa Arab, dari kata korubah, dekat. Kurbanan itu artinya untuk mendekatkan diri pada Allah. Jadi kalau misalnya kurban ini di bahasa Indonesia kan jadi korban, itu sebetulnya bukan korban dalam bahasa Indonesia ya. Karena kalau korban dalam bahasa Indonesia itu bisa diistilahkan macam-macam. Bisa korban perasaan, bisa korban yang lain, macam-macam. Tapi kurban dalam bahasa Arab itu artinya mendekatkan diri, yaitu kita melaksanakan ibadah ini tujuannya ya untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Saya juga nggak tahu kenapa kurban itu kalau diterjemahkan jadi bahasa Inggris kok jadi sacrifice day. Hari untuk berkorban gitu ya. Sacrifice itu kan mengorbankan sesuatu. Ini mungkin ada kata serapan yang kurang tepat tapi sudah dinaturalisasi gitu. Tapi ya kita tidak akan terlalu bahas secara istilah seperti itu ya. Tapi intinya kurban itu untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis juga banyak sekali dalilnya, dalil masyru'iyahnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW itu berkurban dengan kabsyaini amlahaini aqranaini. Ya, beliau berkurban
Kemudian ijma juga, dari ijma juga semua ulama dari generasi ke generasi, dari dulu sampai sekarang, dari Maroko sampai Merauke, dari zaman dulu sampai zaman sekarang tidak ada yang berselisih pendapat bahwa kurban itu masyru', bukan sesuatu yang tidak masyru'. Oke, baik. Dari hukumnya ini saya agak lebih cepat saja ya, karena sudah disampaikan tadi sama Ustadz Rifki. Wajib ini hanya bagi madhab Hanafi saja. Madhab Hanafi itu sempat mewajibkan, bukan sempat, memang dalam madhab Hanafi itu wajib. Kenapa? Karena dalam kalimat wanhar di sini, madhab Hanafi mengatakan, oh itu kurban wajib. Tapi wajib dalam madhab Hanafi itu berbeda maknanya dengan fardu. Ya, kalau misalnya dalam pendapat madhab yang lain seperti Syafi'i, Maliki, Hambali, dan lain sebagainya itu wajib, ya fardu ya wajib. Tapi dalam madhab Hanafi ternyata wajib itu tidak sekereng fardu. Gitu ya. Nah, wajib dalam madhab Hanafi itu apa? Wajib dalam madhab Hanafi itu adalah perintah dalam agama yang sangat matlub, yang sangat diperintahkan sekali, tapi dia bersumber dari dalil-dalil yang dhanni. Sementara kalau fardu itu bersumber dari dalil-dalil yang qat'i. Sehingga wajib dalam perspektif madhab Hanafi, kalau misalnya tidak sampai dilakukan karena satu dan lain hal, itu tidak sampai kepada dosa, tapi masuk pada perbuatan tercela. Kalau fardu dalam madhab Hanafi ditinggalkan dosa gitu ya, tapi kalau wajib ditinggalkan nggak sampai dosa sih, tapi masuk ke perbuatan yang sangat amat tercela sekali. Dan dalam pendapat madhab yang lain, nah di sini sunnah. Ini dalilnya saya skip saja ya teman-teman, biar nggak terlalu lama juga, biar nanti durasi untuk tanya jawab lebih banyak. Oke, sunnah menurut pendapat jumhur ulama. Kata jumhur ulama ini sunnah, bahkan sunnah muakkadah. Sedangkan dalam madhab Syafi'i, kesunahan muakkadahnya ini juga nanti dibagi menjadi dua, yaitu sunnah ain bagi mereka yang masih single lillah ya, yang masih pada belum berkeluarga, itu sunnah ain. Karena maksudnya sunnah ain itu disunahkan ke setiap pribadi, tapi bagi mereka yang sudah berkeluarga, ini menjadi sunnah kifayah. Artinya apa? Kalau misalnya satu di antara keluarga tersebut sudah menunaikan kurban, maka sudah gugurlah kesunahan dari semua anggota keluarganya. Nanti kita juga akan bahas yang disebut dengan keluarga itu siapa sih? Apakah semua keluarga Zagrin itu termasuk atau tidak? Nah, nanti kita akan bahas versi Tuhfatul Muhtajnya Ibnu Hajar Al-Haytami, versi Al-Haytami. Nah, di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya ayyuhan nasu ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Nah, hendaklah setiap keluarga itu menyembelih udhiyah tiap tahun. Siapa sih yang disebut dengan keluarga di sini? Nah, di sini dalam kitab Tuhfah ya, Tuhfatul Muhtajnya dari Al-Haytami, beliau dari madhab Asy-Syafi'i, beliau mengatakan yang pertama, ada 3 pendapat dari para ulama yang mendefinisikan keluarga. Ketika berkurban satu kambing kan bisa untuk satu keluarga katanya. Satu mudhahinya satu, yang berniat satu ya, atas nama satu orang. Cuman bisa menggugurkan kesunahan dari satu keluarga. Nah, yang disebut dengan satu keluarga itu siapa? Pertama, semua orang inti dari lelaki dan perempuan, istrinya, anak-anaknya. Nah, ini masuk dalam istilah ahlul bait atau keluarga. Yang kedua, semua yang berada dalam satu tanggungan nafkah, walau nafkah yang sunnah. Misalnya suami saya menyembelih hewan kurban, terus suami saya bilang, hadali wali ahli, ini kurban saya dan kurban untuk keluarga saya. Maka siapa yang mendapatkan sharing pahalanya? Yang dapat sharing pahalanya tidak hanya suami saya, tapi juga semua orang yang berada dalam tanggungan nafkahnya, yaitu saya sebagai istrinya, kemudian anak-anak. Jika suami saya menafkahi orang yang lain, walaupun itu nafkah yang sunnah, misalnya orang tuanya atau keponakannya, ya, atau misalnya pembantu rumah tangga kami juga ditanggung nafkahnya oleh suami saya, ya bisa dapat sharing pahala juga di situ. Kemudian berikutnya yang ketiga, semua yang berada dalam satu atap. Nah, artinya siapapun yang tinggal bersama kami di rumah ini, kalau suami saya berkurban, maka semuanya bisa dapat pahala ketika suami saya bilang, ini kurban saya dan untuk keluarga saya. Tadi Ustadz Rifki sudah menyampaikan ya, ada solusi nih biar satu keluarga dapat pahala semua. Dengan cara apa? Mudhahinya atau pekurbannya tadi
meniatkan, ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberikan pahala kurbannya tidak hanya pada saya, tapi untuk keluarga saya. Nah, yang disebut dengan keluarga ada 3 versi yang tadi saya sampaikan. Versi Al-Haythami dalam Tuhfatul Muhtaj. Jadi walaupun pembantu rumah tangga ternyata dapat juga ya sharing pahalanya, kalau ternyata masuk dalam poin yang kedua atau poin yang ketiga. Tapi walaupun tidak satu rumah, tapi misalnya anaknya merantau kemana, oh berarti masuk di dalam poin yang kedua. Baik, kedudukan kurban itu seperti apa sebetulnya? Ibadah kurban itu ibadah yang ta'abudi. Ibadah ta'abudi itu yang kadangkala tidak bisa dinalar dengan logika. Dalilnya seperti ini ya sudah kita manut, yang kadangkala kita tidak perlu mempertanyakannya ya. Dalil ibadah ta'abudi kurban ini bersifat ibadah badaniyah dan maliyah. Badaniyah maksudnya secara fisik ya, karena pakai menjagal, menyembelih, ngulitin dan lain sebagainya, dan juga ibadah yang bersifat maliyah. Maksudnya ngeluarin duit. Nah, itu intinya. Kemudian ini ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari waktunya, ketentuan hewannya, semuanya. Nah, ibadah badaniyah maliyah ada terkait perorangan, harta, kemudian ditentukan oleh Allah waktunya dan juga hewannya. Waktunya tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Rifki, sudah tidak perlu dijelaskan lagi. Hewannya juga sudah tadi ya. Dan hikmahnya bahwa dalam beribadah kurban ini ya kita memiliki manfaat tambahan untuk berbagi dagingnya. Kita boleh memakan hewan kurban kita ya sebagian, kemudian sebagian lagi dihadiahkan, sebagian lagi disedekahkan. Hadiah itu artinya diberikan pada orang yang tidak meminta-minta, sedangkan sedekah itu diberikan kepada orang yang meminta-minta. Tapi pada dasarnya sekali lagi karena ibadah kurban ini adalah ibadah yang ta'abudi tadi ya, dan bahkan tadi disebutkan tidak ada yang lebih baik jenis ibadah yang dilakukan pada hari nahar selain ihraqud dam atau hiraqatidam atau mengalirkan darah, yang artinya ketika hewan tersebut sudah disembelih ya, sudah mengalir darahnya, itu pahala kurban sudah masuklah ke rekening pahala kita, dalam tanda kutip rekening pahala kita gitu. Walaupun ternyata dagingnya enggak kita bagi-bagi, ya pahala kurbannya udah kita dapatin. Cuman kalau kita bagi-bagiin dagingnya, ya kita dapat pahala plus. Pahala plusnya apa? Ya dapat pahala sedekah dan pahala hadiah tadi. Tapi jikapun begini, apakah sah hukumnya kalau misalnya ada orang menyembelih kurban, tapi dagingnya nggak diapa-apain? Kalau sahnya sih sah, tapi afdolnya enggak, gitu ya. Dan sebagaimana kita tahu bahwa penyembelihan kurban ini kan pertama kali disyariatkan terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu menyembelih Nabi Ismail yang kemudian digantikan Nabi Ismail itu dengan kambing, ketika kambing itu disembelih sama Nabi Ibrahim, apakah ada riwayat bahwa Nabi Ibrahim itu disuruh oleh Allah untuk motong-motong dagingnya, terus dikiloin, beli kresek, sama beli timbangan gitu ya? Kayaknya nggak ada. Nggak ada gitu riwayatnya, Nabi Ibrahim ngilo-ngiloin gitu, nggak. Jadi kalau misalnya jamaah haji juga kan, kalau bukan tahun ini ya, di tahun-tahun sebelumnya, jamaah haji itu kan jutaan orangnya. Nah, kalau misalnya semua kambing yang disembelih di tanah haram, di Saudi Arabia sana, itu ternyata ada yang terbuang begitu saja, habis disembelih langsung dikubur misalnya, apakah mudhahinya dapat pahala kurban? Dapat, gitu. Karena inti dari berkurban itu adalah ihraqud damnya, mengalirkan darahnya. Tapi kurang afdol kalau dagingnya nggak diapa-apain. Jadi mubazir nanti, apalagi di masa pandemi seperti ini, kita kalau misalnya sedekah, pahalanya luar biasa. Jadi dagingnya jangan diganggurin ya, tapi dibagi-bagikan atau dimakan sendiri. Terus kalau misalnya ada satu keluarga yang bisa berkurban, tapi anggota keluarganya jarang-jarang makan daging, boleh nggak sih semua dagingnya itu dimakan sendiri? Ya boleh sih, cuman resikonya dinyinyirin tetangga, nggak bagi-bagi gitu ya. Misalnya kayak gini, ada seorang laki-laki ya, kepala keluarga, dia nyembelih kambing nih, kurban, dzali wali ahli. Ini untuk kurban saya dan anak-anak saya dan istri saya gitu ya, bahkan istri-istri misalnya nih ya. Ternyata begitu disembelih, dimakan oleh keluarganya sendiri itu habis, nggak ada yang tersisa untuk dibagikan. Apakah sah? Ya sah saja, bisa saja mungkin anggota keluarganya istrinya 4, tiap istri brodol 6 gitu kan, berarti kan udah berapa lusin itu anggota keluarganya kan. Apakah itu sah atau tidak? Ya sah sih,
Tapi ya paling diomongin sama tetangga karena tidak bagi-bagi daging dan tidak dapat pahala bersedekah kepada orang lain, tidak dapat sedekah kepada atau berhadiah kepada orang lain. Karena apa? Karena hewan kurbannya habis dimakan untuk diri sendiri. Intinya berkurban itu ada nilai ta'abudinya, ada nilai sosialnya. Ta'abudinya itu ya karena kita melaksanakan ibadah yang hukumnya ta'abudi, ada sisi sosialnya karena kita juga diperintahkan atau dianjurkan untuk berbagi daging. Baik, cuman kalau bisa berbagi dagingnya atau mencari hewannya jangan terlalu yang teplek ya jamaah sekalian. Mau kurban sapi gitu kan, tapi sapinya dilihat dari depan kayak keledai, dilihat dari samping kayak wayang golek gitu ya itu terlalu nemen kata orang Jawa. Jadi semakin baik kualitas hewan yang kita kurbankan, semakin besar pula pahala yang kita dapatkan. Semakin buruk hewan yang kita kurbankan, ya semakin tidak berkualitas pahala yang kita dapatkan. Baik, berikutnya tentang hewan ini juga tadi sudah disampaikan sama Ustaz Rifki, bahwa hewan itu yang diperbolehkan adalah berupa kambing, sapi, dan unta, dan jenis-jenis di dalamnya ya. Jadi nanti kambing itu ada jenisnya domba, ada apa lagi ya, pokoknya banyak lah begitu. Kemudian sapi ada juga jenisnya kerbau, nah, itu juga diperbolehkan oleh para ulama, unta juga banyak jenisnya. Intinya kambing, sapi, unta, dan jenis-jenis inilah saja yang diperbolehkan untuk kita sembelih untuk kurban. Sementara untuk hewan yang lain kayak ayam gitu, bebek, dan lain sebagainya ini nggak sah. Nggak bisa gitu kita bilang, saya nggak punya sapi, saya nggak punya kambing, tapi saya punya lele 1 empang yang harganya sama seperti seekor kambing. Boleh nggak sih saya itu kurban lele seempang? Ya jawabannya nggak boleh dong. Lagian kalau kita mau nyembelih lele kayaknya nggak bisa. Kenapa? Karena lele itu nggak punya leher. Ibu-ibu kalau pulang dari pasar beli lele, saya yakin nggak pernah nyembelih lelenya. Lelenya itu dimakan sebelum digoreng pasti digeprek dulu dengan ulekan gitu. Jadi keburu lelenya geger otak dulu baru digoreng sama ibu-ibu. Jadi nggak ada gitu orang nyembelih lele. Berikutnya, tidak cacat. Nah, ini juga ketentuan yang berikutnya. Tidak boleh hewan itu cacat. Maka Nabi mengatakan, arba'un la tajuzu fi dhahaya. Ada 4 macam jenis hewan yang tidak diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Yang pertama, al-aura'u al-bayyin auruha. Nah, yang pertama hewan yang buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya. Kemudian selanjutnya wal maridatu al bayyinu maraduha, yang sakit dan tampak jelas sekali sakitnya gitu. Mungkin yang tahu sakit dan tidak mungkin Pak Dr. Anwar ya, beliau yang bisa meneliti gitu hewan yang sakit itu seperti apa. Kemudian nomor 3, pincang dan tampak jelas kepincangannya, al arja al bayyin dhal'uha. Kemudian wal kasiratul lati la tunq. Kemudian hewan yang sangat kurus sampai-sampai tidak punya sumsum tulang. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Kemudian berikutnya patungan kurban. Nah, ini akan kita bahas. Tadi kita sudah sampaikan bahwa sapi dan unta itu boleh kita untuk berpatungan. Kambing untuk 1 mudhahi, sedangkan sapi dan unta itu untuk maksimal 7 mudhahi atau 7 pekurban. Di sini dalam satu hadis yang menjadi dasar dalil bolehnya kita patungan, bahwa Nabi memerintahkan ketika mereka melaksanakan hadyu ya, itu unta boleh untuk patungan 7, untuk maksimal 7 orang. Jika kita bicara maksimal, maka boleh minimal 1, maksimal 7. Kalau misalnya ada 1 orang mau kurban 1 ekor unta, boleh nggak? Boleh, orang kaya kayaknya kan, boleh-boleh aja, nggak ada masalah. 1 ekor sapi, saya nggak mau sharing sama orang, lagian kan sapi saya mau berkurban biar saya dapat kendaraan ke sorga, biar saya naik sapinya sendirian gitu katanya. Itu ya, padahal itu hanya kiasan aja sih. Kita nggak ke sorga naik sapi beneran. Nanti kita ke sorga insya Allah dapat kendaraan yang lebih mewah dari Alphard lah gitu ya, nggak naik sapi lah. Itu hanya kiasan saja. Oke? Boleh atau tidak kalau misalnya kita mau kurban sapi sendirian? Boleh, nggak ada masalah. Jadi sapi itu maksimal 7, boleh kurang dari 7. Jadi misalnya saya mau patungan sama teman saya gitu, berdua atau bertiga atau berempat, boleh-boleh saja. Yang tidak diperbolehkan adalah lebih dari 7 orang. Kemudian berikutnya, ini tadi dalilnya saya skip aja teman-teman ya, biar nggak kelamaan. Oke, berikutnya yang tidak boleh itu adalah kambing.
Kalau kambing itu tidak boleh untuk di patungan ya. Nah, sekarang kita akan bahas juga tentang patungan kurban yang jatuh-jatuhnya sebagai sedekah. Ternyata ada patungan kurban yang jatuhnya bukan pahala kurban, tapi jatuhnya sebagai pahala sedekah karena tidak sah memenuhi syaratnya kurban. Sebagaimana yang kita tahu di luar masa pandemi sebelum-sebelum ini, biasanya wali-wali murid itu diminta oleh wali kelas untuk patungan. Anaknya disuruh store duit ke wali muridnya, ke wali kelasnya, untuk apa? Untuk ngajarin anak-anaknya nyembelih kurban katanya. Sayangnya uang yang terkumpul itu hanya cukup untuk membeli 1 ekor kambing. Tapi kalau kambingnya disembelih atas nama kelas 1A gitu ya, kurban atas nama 1A, yang niat kurban adalah semua kelas 1A, nah itu tidak bisa sah menjadi kurban. Kenapa? Ya karena mudhahinya itu lebih dari satu ekor kambing kok mudhahinya satu grup. Nah ini tidak diperbolehkan. Nah kita akan bahas bagaimana caranya biar patungan kurban 1 kambing itu bisa jatuh sebagai hewan kurban. Nah ini saya bikinkan ilustrasinya. Ini ada adik-adik kita misalnya di MI atau di SD, mereka patungan menyetorkan sejumlah uang yang mereka dapatkan dari ibunya atau bapaknya ya pokoknya. Lalu uang tersebut diberikan kepada wali kelasnya. Nah, kemudian setelah wali kelasnya menerima uang yang cukup untuk membeli 1 ekor kambing, dibelikanlah 1 ekor kambing. Pertanyaannya, kalau 1 ekor kambing ini nanti disembelih atas nama 1 kelas, apakah sah menjadi hewan kurban? Apakah ada yang mendapatkan pahala kurban? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kambing tidak bisa diatasnamakan lebih dari 1 orang. Mudhahinya hanya boleh 1 orang. Kalau misalnya 1 keluarga pun kurbannya tetap 1, cuman dia meminta pada Allah agar pahalanya bisa di-sharing. Sementara di sini mudhahinya, pekurbannya yang niat itu semuanya, maka tidak sah menjadi hewan kurban, tidak ada pahala kurban yang didapatkan. Dan lagian pula nanti anak-anak malah salah persepsi, oh ternyata dulu waktu saya sekolah 1 kambing bisa kok untuk 1 kelas. Akhirnya salah ambil kesimpulan pada akhirnya. Maka kita akan merubah persepsi tersebut dengan cara bagaimana agar 1 kambing ini bisa menjadi hewan kurban yang sah untuk menghasilkan pahala kurban. Begini saja, kita sebagai wali-wali murid ya bilang sama pak gurunya, anak-anak, Pak Guru, ini kambing adalah hasil patungan kita semua nih yang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu setelah Bapak Guru sudah belikan kambing, kami hadiahkan kambing ini buat Pak Guru dan saat ini juga kambing ini sudah milik Pak Guru. Kalau Pak Guru mau berkurban, silakan dengan kambing ini. Maka Pak Guru pun berkurban dengan kambing yang didapatkan dari hadiahnya. Lalu berniatlah Pak Guru untuk berkurban. Maka kambing ini sah menjadi hewan kurban. Kenapa? Karena yang berniat untuk berkurban adalah 1 orang, yaitu Pak Guru. Mudhahinya adalah Pak Guru, walaupun beliau dapatnya dari hadiah. Jadi anak-anak dan para wali murid dapat pahala sedekah atau pahala hadiah kepada Pak Guru, sedangkan Pak Guru dapat pahala kurban. Terus tapi biasanya ibu-ibu wali murid kan suka nyap-nyap tuh ya. Nyap-nyap itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Nyap-nyap itu suka ngomong lah begitu ya, enak banget tuh Pak Gurunya dapat pahala kurban, kita yang patungan 100 ribuan gitu kan. Harusnya kita dong yang dapat pahala kurbannya, ya nggak bisa, bayar 100 ribu meminta pahala kurban, ya nggak bisa gitu. Jadi kalau misalnya ibu-ibunya mau pahala kurban, belilah sendiri, hewan kurban sendiri, dan berniatlah untuk berkurban. Baik, ini kira-kira seperti itu. Baik, berikutnya syarat patungan sekarang. Boleh ternyata beda niat dalam berpatungan 1 sapi. Misalnya ini kan sekarang masa pandemi ya. Ada misalnya saya mau patungan sapi dengan teman-teman saya. Untuk mendapatkan 7 orang pekurban, ternyata teman-teman saya juga pada pengen nyembelih sapi. Tapi niatnya ternyata beda-beda. Ada yang ingin berkurban, ada yang ingin nyembelih akikah, ada juga yang untuk dijual lagi, ada yang juga ingin bikin bakso, macam-macam. Apakah dibolehkan berbeda niat? Dalam mazhab Syafi'i itu diperbolehkan berbeda niat. Walaupun nanti dalam mazhab yang lain seperti mazhab Hanafi boleh, tapi niatnya walaupun berbeda-beda harus niatnya ibadah semua, nggak boleh dijual lagi misalnya ya. Nah, kemudian niat yang berbeda-beda ini misalnya 1 sapi, saya berniat untuk berkurban. Abang saya niat untuk berkurban juga.
Atau misalnya siapa ingin berniat berkurban, tapi saya menemukan ada satu orang yang juga ingin menyembelih, tapi untuk akikah. Akikah itu boleh ya, dengan sapi ya. Nah, apakah misalnya satu sapi itu sah dijadikan hewan kurban, padahal ada satu atau dua orang di antaranya yang tidak berniat untuk berkurban? Jawabannya boleh. Ya, nanti pahalanya gimana? Urusan bagi-bagi pahala itu bukan urusan kita, tapi urusan malaikat. Yang niatnya kurban dapat pahala kurban, yang niatnya akikoh, niatnya dapatnya pahala akikoh. Yang niatnya dijual lagi, yang nggak dapat pahala dong, orang dia nggak niat ibadah gitu ya. Baik, berikutnya alokasinya bagaimana? Tadi sudah alokasinya udah jelas, sangat terang benderang tadi ya penjelasannya Ustadz Rifki, bahwa alokasinya ada yang bisa dimakan sendiri untuk tabarukan tadi, kemudian dihadiahkan juga dan disedekahkan sebagaimana ini dalilnya tadi ya. Fakulu minha wa at'imu al-qani' wal mu'tar. Al-qani' itu adalah orang-orang yang tidak meminta-minta, sedangkan al-mu'tar itu adalah orang yang meminta-minta. Jadi, boleh diberikan kepada siapapun, dihadiahkan ya, walaupun tidak meminta-minta, misalnya pada ustadz kita, pada murid kita, pada tetangga kita, bahkan jikapun dia non-muslim, bebas. Misal kita punya tetangga nih non muslim tapi ya Allah baik banget nih orang, selalu ringan tangan membantu sesamanya walaupun berbeda keyakinan gitu. Boleh nggak sih saya memberikan hadiah sebagian dagingnya kepadanya? Ya silahkan saja. Baik. Berikutnya setelah alokasi kita bicara tentang larangan. Tadi sebagian sudah dibahas juga sama Ustadz Rifki, saya cuma nambahin sedikit ya jamaah sekalian. Larangan yang pertama, potong kuku dan rambut di sini memang para ulama nanti beda pendapat, tapi kita hanya menegaskan dalam mazhab Syafi'i saja biar tidak terlalu rancu penjelasannya. Dalam fikih Syafi'i, para ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa memotong kuku dan rambut bagi orang yang mau berkurban terhitung sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai hewannya itu dipotong, itu kita makruh untuk memotong kuku dan rambut. Tidak hanya rambut di kepala, tapi juga kumis, ya, jenggot, begitu ya, itu dimakruhkan. Tidak sampai haram sih, ya. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i atau jumhur ulama. Apa dalilnya? Ini dalam satu hadis disebutkan, ini hadis yang sanadnya dari Ummu Salamah ya. Idza dakhala al-'ashru wa arada ahadukum ay yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wala min basharihi syai'a. Jadi kalau sudah memasuki 10 hari bulan Zulhijjah, bagi orang yang ingin berkurban, maka jangan dia sentuh atau jangan potong rambutnya dan kuku-kukunya. Dalam satu hadis yang lain, kalau yang ini sanadnya dari bunda kita Aisyah radhiyallahu anha, kuntu aftilu qala'id, ini saya baca terjemahnya aja deh. Aku Aisyah meminta tali untuk kalung hewan kurban Rasulullah, lalu kemudian Rasulullah mengalungkannya dan mengutusnya ke tempat penyembelihan. Nah ini yang paling pentingnya ya, dan tidak ada hal yang diharamkan oleh Rasulullah, apa yang sudah dihalalkan oleh Allah hingga beliau menyembelih hewan kurbannya. Karena ada dua hadis yang kontradiktif gitu ya, kemudian mazhab Syafi'i mengambil tariqatul jam'i di situ, sehingga jatuhnya bukan haram, bukan yang boleh-boleh saja, tapi lebih ke kehati-hatian walaupun tidak sampai bablas ke haram ya. Namanya makruh tanzih. Artinya sangat-sangat dianjurkan untuk dihindari. Sebisa mungkin jangan potong kuku dan rambut sampai hewan kita disembelih. Karena Idul Adha mungkin jatuhnya hari Jumat, banyak yang nggak nyembelih tanggal 10 Zulhijjah kayaknya. Kalau nggak Sabtunya, Minggunya gitu ya. Tapi kalau bisa jangan Senin amat ya, biar nggak kelamaan kita nggak gunting kuku dan rambut begitu. Baik, larangan berikutnya, di larangan yang kedua, ini tidak boleh kita menjual anggota tubuh hewan kurban. Kecuali bagi orang yang sangat fakir sekali. Itu sudah dibahas sama Ustadz Rifki juga. Menjual anggota tubuh hewan kurban, misalnya kulit, kepalanya, kakinya, jeroan, dan lain sebagainya, itu juga tidak boleh dijual. Kalau mau dihadiahkan, silakan. Mau disedekahkan, silakan. Mau dimasak, silakan. Tapi jangan dijual. Sebagaimana dalam satu hadis, Nabi mengatakan, Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Orang yang menjual kulit hewan kurban, tidak ada kurban baginya. Tidak ada kurban di sini, nanti berbeda ya. Maksudnya, fala udhiyah itu maksudnya, fala tasihhu udhiyatuhu atau fala tatimmu udhiyatuhu. Nah, di sini nanti mereka berbeda pendapat. Yang dimaksud dengan tidak ada kurban itu maksudnya tidak sah atau tidak sempurna pahalanya.
Intinya nggak usahlah kita menjual anggota tubuh hewan kurban karena akan memberikan efek negatif, takutnya menjadi tidak sah kurban, takutnya nanti pahala kurban kita malah menjadi hangus gitu ya. Lagi pula hewan kurban itu jatuhnya nanti sudah diwakafkan kepada Allah. Ini hewan wakaf gitu. Artinya saya sudah tidak boleh menjualnya. Ibarat barang wakaf itu kan nggak boleh dijual. Sama seperti hewan kurban tidak boleh dijual. Berikutnya, larangan yang ketiga, menjadikan anggota tubuh hewan kurban sebagai upah jagal dan panitia. Ini juga tidak diperbolehkan. Jadi, kalau misalnya kita mau berkurban ke satu panitia masjid tertentu, lalu panitianya bilang, Bu, mohon maaf, ini ada uang administrasi kepanitiaan ya, 100.000 per orang, jadi kita nggak usah marah-marah gitu. Iya Allah, udah dikasih juga hewannya, udah saya percayain, masih pakai malak duit juga gitu. Biasalah ibu-ibu ya, kadang suka perhitungan juga sama duit. Tapi malah itu justru bagus. Kenapa? Agar kalau kita sudah ngasih duit, ini duitnya untuk jasa jagal. Sehingga tidak ada syubhat yang membuat hewan bagian tubuh hewan kurban kita jatuh-jatuhnya jadi upah. Karena kalau misalnya jadi upah, itu malah terlarang. Nggak boleh gitu misalnya kita meminta orang lain, tolong dong sembeliin kambing saya, upahnya tuh kepalanya buat kamu tuh sebagai upah. Nah itu yang tidak diperbolehkan. Maka kita memberi dari uang kita sendiri sebagai upahnya, urusan nanti kepalanya mau kita hadiahkan ke tukang jagalnya atau ke panitia atau mau dikasihkan ke orang lain, itu bebas. Tapi intinya jangan berstatus sebagai upah. Jangan sampai anggota tubuh hewan itu berstatus sebagai upah jagal dan upah kepanitiaan. Kulitnya, kepalanya, kakinya misalnya. Maka dalam satu hadis Nabi mengatakan, di sini saya baca bahasa Indonesianya aja ya, biar cepat. Rasulullah memerintahkanku, ini dari Ali ya, kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah memerintahkanku untuk mengurusi unta-unta kurban beliau. Aku mensedekahkan daging, kulit, dan jilalnya. Aku tidak memberi sesuatu pun dari hasil sembelihan kurban kepada tukang jagal. Beliau, Rasulullah SAW bersabda, kami akan memberikan upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri. Jadi jangan sampai dijadikan upah. Kalau dihadiahkan di luar upah silakan. Tapi biar tidak rancu, ini sebetulnya upah apa hadiah sih? Makanya kita kasih aja uangnya sebagai uang jasa. Urusan nanti kita mau memberikan tambahan hadiah kepala hewannya, nah itu sudah jatuh-jatuhnya sebagai hadiah. Berikutnya adalah anggaran panitia yang diperbolehkan. Ini kan tadi misalnya ada panitia kurban yang tidak meminta uang administrasi dan kepanitiaan kepada para pekurban. Ada saja gitu, untuk memudahkan mereka yang mau berkurban. Biar banyak yang nyetor kurbannya sama kepanitiaan tersebut, sehingga lembaga tersebut atau masjid tersebut tidak mau menarik iuran kepada para pekurbannya. Tapi panitia tersebut juga tidak mau mengambil upah dari anggota tubuh hewan kurban tersebut, sehingga mereka membuat satu anggaran tertentu ya untuk makan siang misalnya, atau untuk uang sangunya para panitia yang ngulitin, yang nimbangin segala macam, agar jadi halal seperti apa? Ini kita bahas ya. Ini ada yang halal, ada yang haram ya. Yang halal dari pemberi kurban itu halal. Tapi kalau misalnya tidak menarik uang dari pemberi kurban, ya sudah, keuntungan jual hewan. Misalnya nih, saya punya lembaga Rumah Fikih Indonesia misalnya. Ini Rumah Fikih Indonesia mau mengadakan penyembelihan kurban, silakan yang mau menyetorkan kurbannya ke kami tidak akan memungut uang kepanitiaan kepada pekurban. Nah, tapi kami menjual hewannya. Hewan kambing misalnya saya beli dari supplier 3 juta, lalu saya jual 3.500.000, agar 500-nya ini bisa dipakai untuk memberikan upah kepada para panitia atau untuk menyajikan makan siang dan lain sebagainya, silakan saja gitu. Dari keuntungan menjual hewan kurban ya. Jadi bukan menjual anggota tubuh hewan kurban yang sudah dijagal, bukan. Tapi keuntungan dari penjualan hewan sebelum kita berkurban. Dana kas masjid atau lembaga itu juga silakan saja. Wahai semuanya yang mau berkurban, sini ini hewannya gitu. Tidak usah store biaya kepanitiaan, biar nanti dana kas masjid atau dana kas lembaga kami yang akan menutupi kebutuhan-kebutuhan pembelian kresek, timbangan, dan golok-goloknya gitu. Tapi yang haram adalah jika itu didapatkan dari menjual anggota tubuh kurban. Yang haram juga adalah menjadikan anggota tubuh kurban sebagai upah.
Baik jamaah sekalian, saya mungkin nggak usah terlalu lama ya, ini sudah jam 10:30, belum nanti ada Dokter Anwar juga, ada juga tanya jawab, saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Silakan moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas materinya Ustadzah Aini Aryani. Berikutnya adalah baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya pada Ustadzah Aryani bisa langsung menulis di kolom chat. Kami selaku tim panitia juga merekap dari pertanyaan awal, nanti akan dibacakan setelah selesai 3 pemateri, tapi Bapak Ibu bisa langsung menulis ya di kolom chat atau nanti raise hand.